Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita pada hari ini. Hari ini Allah izinkan kita kembali dapat berkumpul, berdoa, bermunajat bersama. Kita rangkumkan daripada pembacaan hadrah basudan yang mudah-mudahan berkah hadrah Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala kesulitan. Allah angkat segala kesulitan yang ada yang akan datang dan mudah-mudahan berkat hadrah kesulitan tidak pernah akan datang insyaallah. Berkat para wali-walinya Allah, berkat orang-orang saleh insyaallah, mudah-mudahan dengan pembacaan hadrah rahmat Allah turun. Bukan hanya karena hadrahnya tapi karena para wali yang nama-namanya kita sebut. Sejak tadi kita baca dan di akhir kita tutup dengan kita sama-sama bersalawat, bermunajat dan membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti tentu hari ini bingkisan yang kita bawa pulang lebih banyak daripada biasanya. Pahala yang kita bawa pulang lebih banyak daripada biasanya. Kenapa? Karena di dalam sisipan doa-doa kita di situ ada maulid Nabi yang kita baca, yang mudah-mudahan insyaallah dikatakan oleh salah seorang ulama, Alama Antaqid, mudah-mudahan saya enggak salah, itu katanya Ibn al-Jauzi, bahwa sesungguhnya barang siapa orang yang merayakan perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perayaan maulid itu adalah keamanan untuknya selama 1 tahun mendatang. Perayaan untuknya selama 1 tahun mendatang. Jadi siapa dari kita yang tahtafil bi maulidin Nabi, merayakan perayaan maulid Nabi Muhammad, barangkali di rumahnya hanya kecil-kecilan, atau mungkin ustazah saya enggak nyanggupin kalau di rumah, tapi saya nyanggupin hadir, nyanggupin datang, maka insyaallah dengan niatnya kita tadi Allah bakal berikan kita keamanan 1 tahun mendatang sampai datangnya lagi masa perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harapin. Ya, 2 tahun kita enggak ngerasain dudukan maulid, insyaallah enggak ada lagi ujian-ujian yang membuat kita terhalang dari duduk untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun ujian-ujian mendatang yang menghalangi kita untuk mengkaji ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita 2 tahun tidak duduk di majelis ilmu musibah. Naam, memang itu musibah. Tapi tahukah kalian bahwa ada musibah a'dhamu min dzalik? Ada musibah yang lebih parah daripada enggak hadir di majelis taklim. Terhalangi untuk hadir majelis taklim musibah, karena kita orang-orang yang pengen hadir majelis taklim, kita orang-orang yang pengen duduk di majelis taklim. Artinya diamnya kita di rumah, kita masih bisa dapetin pahalanya hadir majelis taklim karena dorongan hati yang kuat pengen hadir majelis taklim. Terus musibah apa yang lebih besar daripada itu? Musibah dikasih sehat, dikasih waktu, dikasih kesempatan, tapi dia memutuskan untuk tidak mau hadir. Dia yang mutusin gak mau hadir. Dia yang mutusin atau dia yang membatasi diri untuk gak mau hadir. Mereka pikir ini soal mau tidak mau. Kalau kebaikan itu soal mau tidak mau, maka gak ada ulama yang mau berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan Nabi gak ngajarin kita buat berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang itu pilihan, bebas, kalian mau lakuin boleh, enggak juga boleh. Meskipun hakikatnya kebaikan memang begitu sifatnya, kamu lakuin boleh, kamu gak lakuin boleh. Tapi apa efeknya kalau kamu gak lakuin? Efeknya kamu rugi dan kamu bisa jadi tertimpa musibah yang lebih parah daripada itu. Gak hadir maulid
musibah. Kemarin musibahnya gara-gara corona nggak duduk maulid. Tapi coronanya misalnya nggak ada, majelisnya ada, mutusin, aneh nggak mau maulid, aneh nggak mau taklim, aneh mau di rumah aja, aneh mau ini. Allah mau musibah, itu musibah yang lebih agung. Karena saat kita terhalangi mendapat kemuliaan yang Allah bagikan kemuliaan bagi hambanya yang lain, kita bisa tapi kita ngebatas sendiri untuk gak hadir, maka saat itu berarti ada masalah sama diri kita. Ada masalah sama diri kita. Ibu misalnya ngelihat orang-orang nih, kebetulan dekat sama orang penting. Dekat sama orang penting. Karena dekat sama orang penting, ntar dia dapat bingkisan, dapat hadiah, dapat pemberian gitu ya. Dapat pemberian, dapat hadiah. Kita ngelihat orang-orang yang begitu, hati kepengen gak jadi mereka? Pengen, enak bener deket sama dia. Ntar dikasih, ntar dikasih. Tuh yang gak deket dikasih gak kira-kira? Agak orang gak deket. Begitu kan? Tapi kalau ada peluang mendekat gak mau dekat, rugi apa gak kira-kira? Kebetulan ada slot nih, tadinya anggota yang dekat 10, yang satu hilang, tinggal 9, masih sisa 1. Kamu semua berpeluang mau masuk, mau berebutan gak masuk? Mau berebutan kita masuk, peluang nih, keuntungan. Maka perumpamaan orang soleh dengan orang-orang biasa kayak gitu. Orang soleh dikasih mulu sama Allah. Itu bingkisan yang saya maksud. Mereka selalu berada dalam kebaikan, mereka selalu tertuntun dalam mengerjakan kemanfaatan, mereka selalu tertuntun dalam mengabdi kepada Allah. Itu bingkisan dari Allah. Adapun yang nggak dekat sama Allah, ya udah mereka biasa-biasa aja. Bonus apa? Kelebihan apa yang dia dapat? Dia nggak dapat apa-apa, udah begitu aja. Sementara kita ini untuk mendekat sama Allah, Allah tuh nggak batasin hambanya mau dekat. Siapa aja boleh, siapa aja yang mau. Bahkan Allah sebut di dalam hadis qudsinya, barang siapa orang yang berjalan kepadaku, aku berlari kepadanya. Aku berlari. Yang jalan ngadep Allah, nyamperin Allah jalan, Allah ngejerin kita lari. Sakingan Allah kepengen dekat sama kita. Sakingan Allah begitu menyambut setiap orang yang mendekat sama kita. Masya Allah. Ini nikmat. Jadi di Hadramut Bu, ada kebiasaan. Kalau ada orang yang hari itu terhalangi sholat berjamaah di masjid, terhalangi sholat berjamaah, itu musibah azimah, asyaddu min musibah maut. Kata itu musibah besar, lebih parah daripada musibah kematian. Ditakziahin. Orang yang nggak sholat berjamaah di masjid ditakziahin sama orang-orang situ sebulan ditakziahin. Ketemu sama temennya dijabatin tangan, azzamallahu ajrakum. Yusru ati, dapat musibah. Kalau kehilangan takbiratul ihram, sholatnya berjamaah tapi telat datangnya, masbuk. Kalau bahasa kita fikihnya bilang dia datangnya masbuk, ditakziahin juga Bu, ditakziahin. Tapi seminggu mendingan dikit. Tiap ketemu sama temannya negorin. Alasannya apa? Alasannya saking gak kepengenan dari mereka terhalangi sarana jalan kebaikan. Mereka gak mau terhalang. Kalau kita kadang-kadang yang udah niat mau datang ke tempat baik, terus tiba-tiba gak jadi datang, itu aja mestinya di dalam kepala kita muncul tanda tanya. Apa memang gak bisa ini karena memang Allah mau kasih saya pilihan mendapatkan kebaikan lebih? Atau karena memang Allah gak mau saya dapat kebaikan yang ada di situ? Makanya orang-orang soleh kalau mereka terhalangi kebaikan, mereka sedih, mereka sedihin dirinya sendiri. Dosa apa yang saya buat sampai saya hari ini aturan dapat kebaikan, malah saya jadi nggak dapat kebaikan. Itu halnya orang-orang soleh, halnya orang-orang yang mau dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepatutnya
Kalau kita diutus seorang nabi, nabi yang memberikan suri tauladan terbaik, dan nabi mencontohkan sama kita bahwa seorang nabi pun tidak pernah merasa cukup akan ibadah, lalu siapa kita? Kalau nabi milih tidurnya sedikit, capeknya banyak. Nabi milih istirahatnya sedikit, lelahnya banyak. Lalu siapa kita yang pengennya banyak istirahatnya, lelahnya sedikit? Kalau Nabi cerminin, bayangin hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad, perkara agung yang ada di kepalanya bukan cuma soal nubuah, kenabian, tapi saat dia duduk dengan para sahabatnya, semua orang penduduk Madinah itu kalau ada masalah ngadunya sama Nabi. Kita diaduin sama orang rumah kita aja, kepala kita mau pecah. Aduh, dia lagi, ngadu lagi gitu. Bener gak ibu? Suami pulang kerja capek, kebetulan ibu di rumah juga capek. Begitu ngelihat muka dia suntuk, gak ada enak-enaknya dilihatin mukanya. Udah tahu bini capek, berantem akhirnya. Saking maunya enak mulu hidup. Ini Nabi, urusan antara dirinya dengan Allah aja udah besar, perkara agung, kenabian. Ini bukan lagi mengemban amanah sembarangan, kenabian. Tapi masih ngeladenin orang Badui turun ngadu sama Rasulullah. Masih ngeladenin bahkan binatang yang nangis karena disiksa sama majikannya, diladenin sama Nabi. Gak ada satupun yang dianggap sama Nabi beban. Sama Nabi dihadapin dengan sukacita. Bahkan Nabi luar biasanya menghadapi semua prahara yang ada, belum masalah peperangan, belum masalah lain-lainnya. Tiap kali mau pulang ke rumah, mau pulang nih ke rumah nih, masalah udah banyak nih, mau ketemu sama istri. Sebelum pulang Nabi siwakan dulu, habis siwakan Nabi basahin rambutnya, dicuci mukanya, dirapiin bajunya, pengen ngasih tampilan yang baik buat ahli keluarganya. Nyampe rumah, Nabi yang udah lebih dulu berias sebelum bini yang berias. Selalu ngasih suri tauladan terbaik buat kita. Kalau dia sosok Nabi yang sudah diberi kenikmatan, anta sayyidul anbiya, anta sayyidul umam. Bukan cuman pemimpinnya umat, pemimpinnya para nabi. Nabi itu dikasih julukan Sayyidul Anbiya. Waktu Mi'raj Nabi turun di Masjidil Aqsa, udah kumpul para nabi-nabi yang lain. Allah perintahin sholat, gak ada satu nabi pun yang berani maju. Sampai malaikat Jibril bilang, anta, wahai Muhammad, imamin mereka. Nabi Ibrahim, Nabi Adam dan semua para anbiya lainnya udah kumpul semua nungguin imamnya datang. Nabi Muhammad datang, imamin mereka sholat. Enggak sedikit pun sekalipun Nabi milih mau tenang, mau santai. Capek, belonjor dulu, ini dulu, itu dulu. Lalu siapa kita? Yang sedikit amal, kita sadar diri amal sedikit. Nah barangkali bukan soal kita yang menentukan karena kita belum mau hadir, tapi memang Allah enggak pengen kita hadir. Itu musibah lebih besar daripada musibah yang kamu kira selama ini. Saat diri kita terhalangi kebaikan sementara ada orang yang dapat kebaikan, maka sungguh kita adalah orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Barangkali kalau ada dari kita yang terhalangi dalam satu kesempatan baik, yang menghalangi kita itu harus baik juga. Kalau yang menghalangi kita nggak baik, kita patut bertanya sama diri. Terhalangi Ustazah, maafin saya nggak bisa ngaji di sini. Kenapa? Kebetulan suami sakit. Hada azim. Nanti ngurusin suami bagus. Ngurusin suami sakit emang nggak bisa. Bukan ngada-ngada, bukan nyari-nyari alasan. Kebetulan suami nyariin Panadol, ente bilang aja suami sakit, udah di rumah aja. Toto hakikatnya di rumah, suami di mana, ente di mana? Nah, itu nggak benar begitu ya. Banyak orang yang kayak gitu ngada-ngada misalnya. Atau ente terhalangi hadir di sini lantaran ente menghadiri acara lainnya. Maka baik. Bukan nggak baik, ente nggak hadir di sini, ente hadir tempat lain, ente baik. Di sana tempat lain juga pengajian, Ustaz. Alhamdulillah.
Daripada nggak hadir di sini, toto ada di mall. Nggak hadir di sini, toto adanya di kafe, misal. Nggak hadir di sini, toto nonton TV di rumah. Wallahu a'lam. Apa yang menghalangimu? Oh, sakit. Min syiddati daruri, ente sakit, ente nggak bisa datang. Taban, sakit udzur itu namanya. Gitu ya. Tapi ulama kalau sakit yang benar-benar belum sakit, yang bikin dia nggak bisa bangun, dia nggak bakal nganggap itu sakit yang memerlukan istirahat. Karena sebagian dari mereka mencari kesembuhan di sini, mencari kesembuhan di sini. Di majelis, dia pergi ke majelis, kepala asing ngempet banget sebelum jalan, mungkin badan udah sempoyongan, tinggal rubuhnya doang. Misal ibaratnya, wah pusing banget, tapi enggak deh, pengen ngaji, orang ke dapur masih bisa, ke kamar masih bisa, ibaratnya kalau nih kali diajakin ke jalan juga masih bisa, gitu, ngaji. Terus sampai di sini, niat kuat, hati kenceng, pengen dapat obat, pulang bawa obat. Berapa banyak orang yang hadir duduk di majelis, umurnya tinggal berapa, bisa jadi ditambah sama Allah berapa, karena setiap hari silaturahmi mulu, ketemu lagi sama dia, ngelihat dia lagi, silaturahmi mulia baik. Subhanallah, hanya karena di sini, hanya karena duduk di majelis ilmu. Makanya jangan kita rugiin diri kita. Bisa ada kesempatan hadir di kebaikan, datang. Jangan sampai kita ngerasa dengan gak hadir itu berarti kamu gak kenapa-napa. Kalau kamu ngerasa dengan tidak mendapat kebaikan kamu gak kenapa-napa, berarti kamu itu masih ditutup mata hatinya sama Allah. Dibuat memang gak sadar untuk terhalangi kebaikan, nasallallahu salamu wal afiyah, itu yang kita takutin. Karena itu adalah musibah yang paling besar dari musibah-musibah lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari musibah-musibah dunia maupun musibah-musibah ujian keimanan kita. Allahumma ja'alna abidal ihsan la abidal imtinan, ya Allah. Jadiin kita hamba-hambamu yang ihsan, yang baik, yang soleh. Jangan jadikan kami hamba-hamba yang sering kali kau uji dengan ujian yang menyesatkan. Kadang-kadang kita nggak sadar, tapi ternyata kita dibuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, seperti yang saya katakan, bulan ini minggu ini edisi kita membahas tentang fasal selanjutnya. Maka kita akan lanjutin daripada kajian kita kitab Mukasyafatul Qulub. Karena kemarin bab shalah sudah selesai. Bab perkara tentang khusyuk di dalam sholat sudah selesai. Mudah-mudahan sholat kita sekarang jauh lebih baik, rasa takut kita kepada Allah jauh lebih meningkat, sehingga kita menyuguhkan persembahan ibadah sholat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Minggu depan majelis libur 12 Rabiul Awal. Saya himbau, di mana ada majelis 12 Rabiul Awal ente hadir. Ternyata majelisnya nggak ada, umpamanya nggak ada majelis, kalian di rumah rayain masing-masing Maulid Nabi. Ente yang punya rezeki masak yang enak, punya rezeki lebih senengin yatim. Ini makna ihtifal bi Maulid Nabi. Ini makna perayaan Maulid Nabi. Senengin yatim, senengin ahli keluarga di rumah, anak-anak, kasih makan yang enak, beliin dia hadiah yang nggak biasa. Kalau sampai anak nanya, "Mama tumben baik banget," ini Maulid Nabi. Ini Maulid Nabi. Biar dia tahu Maulid Nabi itu maulidnya harinya bahagia, harinya sukacita. Kelahiran manusia terindah di muka bumi, ini Maulid Nabi. Kasih tahu dia, ajarin dia. Kita syiarin masing-masing di rumah kita. Hadirin di rumah masak yang enak, suaminya, "Mak kok tumben masak enak Maulid?" Maulid, kasih semua alasan Maulid. Mau tukar-tukaran hadiah sama teman boleh, ciptain sesuatu yang baru yang indah di hari 12 Rabiul Awal. Kita enggak peduli mau 12 Rabiul Awal digeser liburnya kapan,
12 Rabiul Awal itu tetap ada di hati kita. Kita nggak butuh tanggal merahnya, karena tanggal merah ngaruh apa nggak buat kita? Oh dia mundahin tahun depan, mau dia nggak kasih lagi tanggal merah, nggak apa-apa. Bener ibu-ibu? 12 Rabiul Awal ini di sini tempatnya, di hati kita. Rayain di rumah masing-masing, ya, masak enak, rumah bersihin yang cakep, wangiin. Itu ibrah kabirah. Ente di rumah bisa bikin sesuatu yang indah. Jangan dikira Nabi nggak seneng loh. Berapa banyak orang dapat hidayah cuman gara-gara meliain 12 Rabiul Awal seumur hidupnya. Berapa banyak orang dikasih bahagia di alam kubur cuman gara-gara nyenengin 12 Rabiul Awal. Wah, jangan sia-siain kesempatan. 12 Rabiul Awal sini libur. Kita ketemu lagi di minggu depannya. Ya, jadi tapi saya pesan 12 Rabiul Awal libur untuk syiar Nabi Muhammad di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Bisa hadir pagi, nggak ada maulid, ustazah maulidnya rata-rata tertutup, tamam, nanti maulid di rumah sendiri. Syiarin di rumah sendiri insya Allah. Mudah-mudahan dikasih rezekinya sama Allah. Ya, buat masak enak di rumah, buat nyenengin anak, buat nyenengin keluarga, buat nyenengin yatim, kaum duafa. Kita bisa nyenengin mereka di hari itu, masya Allah. Nggak ada yang bakalan bikin Nabi kecewa, tapi justru Nabi bakal bahagia dengan apa yang kita lakuin di hari itu. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita baca doa taklim sebelum kita mulai. Biar sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين الباب 20 في بيان الغيبة والنميمة اعلم أن الله سبحانه وتعالى نص على ذم الغيبة في كتابه وشبه صاحبها بأكل لحم الميتة وقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يعفو له صاحبها. Kita masuk ke bab 20. Bab tentang menggunjing dan mengadu domba. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sifat la yaghulu wa la yaf'alu illa ma'ruf. Sifatnya Nabi yang paling menonjol diantaranya la yagul, beliau tidak berucap, tidak berbuat kecuali ma'ruf, kecuali perbuatannya bagus, kecuali ucapannya baik. Selain dari kata-kata baik, berarti kata-kata buruk. Di antaranya kata-kata buruk adalah ghibah wa namimah, ngadu domba sama ngomongin orang, menggunjing aib orang lain. Maka di sini kita mau bahas ketahuilah kata Imam Ghazali, anna Allah subhanahu wa ta'ala nassa ala dhammil ghibah fi kitabih. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, mengutip perkara ghibah di dalam kitabnya. Dan Allah tekankan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tercela. Al-ghibah. Bada al-ghibah qabla namimah. Diawali ghibah sebelum namimah. Kenapa? Ghibah lebih lebih umum. Emang biasanya ghibah itu
makanan kita, kerjaan kita, naudzubillah, kebiasaannya begitu, demen membicarakan orang lain. Maka yang disebut di sini pertama al-ghibah. Wa syabbaha sahibaha, katanya Imam Ghazali, dan Allah menyerupakan pelaku ghibah itu sama seperti orang yang makan daging bangkai. Daging busuk. Bangkai itu kalau disebut kata bangkai itu image-nya gimana? Bau, kotor, jijik, geli. Kalau bangkai, dengar kata bangkai. Nah, Allah Subhanahu wa taala bukan ngasih perumpamaan kita makan daging mentah, bukan. Katakan kalau daging mentah, nyatanya di zaman sekarang orang makan ikan mentah bisa, makan daging mentah bisa, betul ya? Tapi enggak dikasih sama Allah gambarannya bangkai. Yang mengartikan katanya itu busuk, bau, kotor. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Kata Allah, dan janganlah kamu sebagian lainnya menggunjing. Jangan kamu membicarakan kejelekan lainnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah kemudian, ayuhibbu ahadukum, apakah kamu senang an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, kata Allah. Nanti kepengen, apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri, kemudian fakarihtumu, setelah itu kamu ngerasa jijik makan daging bangkai. Apalagi di sini yang disebut daging bangkai, siapa yang dimaksud? Yang kamu ngomongin itu. Hakikatnya penggunjing itu dia merendahkan dirinya sendiri dengan perbuatannya. Bahasanya kita kalau ada orang ngomong ngeludah, ludahnya dijilat balik, geli apa kagak? Padahal itu ludah kita sendiri. Nggak ada yang mau begitu, dia ngeludah, ludahnya diambil lagi, ada. Segitunya punya kita sendiri. Kan itu perumpamaan kan. Habis dia kate, dia sendiri yang gitu, yang buat gitu kan, bahasanya gitu. Nah ini kalau ghibah enggak, dia ngomongin orang, dia ngatain orang, atau mungkin dia membicarakan tentang orang lain. Perumpamaannya yang kamu lagi bicarakan itu kamu yang makan bangkainya dia sendiri tuh, yang lagi kamu omongin. Si A ngomongin si B, berarti si A lagi makan daging bangkainya si B. Betapa hinanya tuh. Ente katain, ngomongin, kita makan bareng sama orang aja, nggak enak, tapi dimakan mulu, nggak enak, munafiknya orang ngomong nggak enak, habis piring. Makanan segitunya. Tapi kiasan ghaib, kiasan yang nggak kelihatannya, orang kalau lagi ngomongin orang, si itu tuh begini, ente nggak lihat, dia kemarin begini. Nanti telan lagi bangkainya. Aneh dengar dia begini, makan lagi. Gimana itu bayangannya? Jadi sambil ente ngomong, sambil ente ngunyah, bangkainya tuh orang, kotoran dia sendiri, busuknya tuh orang, kita yang telan. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullul muslim alal muslim haramun damuhu. Kata Nabi bilang, setiap muslim, hak setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya. Kemudian irdu artinya apa? Kehormatan. Orang muslim sesama muslim lain gak boleh ngambil hak darah. Artinya ente gak boleh numpahin darah sesama muslim, karena darahnya orang muslim itu hak yang harus kamu jaga. Gak boleh nyakitin orang muslim begitu. Kemudian hartanya, kalau kita muslim sesama muslim, gak boleh ngambil hartanya orang muslim dengan zalim. Yang ada harta dia bagian dari apa yang harus kita jaga. Ibaratnya nih, ibu belum punya motor, yang punya motor teman, jagain motor teman,
kayak jagain motor sendiri. Ibu mungkin duit pas-pasan, tapi tahu teman sebelah kalau bawa duit agak lebih, tasnya digeletakin, masa bodoh apa peduli. Ini haknya muslim sesama muslim, bukan diambil. Kalau orang muslim sesama muslim sadar, sendal nggak dicolongin. Jangan ngomongin uang, dompet yang ada di sebelah atau yang lebih bernilai, sendal masih diembat juga. Dia nggak ngerti nih hadis ini nih. Haknya muslim sesama muslim lainnya, nggak boleh numpahin darahnya, nggak boleh ngambil hartanya, dan kemudian tidak boleh menjatuhkan kehormatannya. Berarti semua orang Islam kehormatannya sama seperti kehormatan kita. Gak boleh sembarangan kita hina-hina dia, gak boleh sembarangan kita ngejelekin dia atau sampai menjatuhkan martabatnya dan harga dirinya dia. Ini hak. Jadi semestinya bagaimana? Justru kalau kita punya sahabat, kerabat, teman sesama muslim, umumnya gitu ya, dia ngelakuin kejelekan, tugasmu menutupi kejelekannya, bukan membicarakannya. Menutup aibnya dengan rapat-rapat. Saya kasih contoh, kamu punya saudara kandung, sayang nggak kamu sama dia? Sayang. Saudara kandung kamu buat kesalahan, saudara kandung kamu buat kejelekan, kamu mau buka kejelekan saudara kandung kamu atau kamu tutupin pada umumnya? Serapet mungkin kamu tutup atau biasa-biasa aja? Saudara kamu punya aib, kamu jagain tuh rapet-rapet. Kenapa? Karena ini menyangkut nama baik semua, bahasanya gitu. Boleh jadi diamnya karena nyangkut nama baik semua. Dia gak setuju, kamu gak setuju sama kejelekan saudara kamu. Kamu kesel, kamu marah, tapi kamu gak bisa juga ngumbar kejelekan dia. Kenapa? Ini menyangkut nama baik. Kalau dia tercemar, kamu ikut tercemar. Begitu juga Islam. Satu kaum muslimin melakukan keburukan, nama kita semua tercemar. Satu orang lakuin kesalahan, nama kita tercemar. Makanya saya ingetin, kalau nerima broadcast video-video yang orang itu misalnya ngejelekin Islam, atau mungkin dia dijelekin oleh orang lain dan lain sebagainya, kamu jangan jadi orang yang memviralkan. Itu aib. Bayangin kalau video itu saudara kamu mau sebarin lagi, kamu mau share lagi ke sana kemari, apa kamu simpen atau kamu delete? Kamu delete, kamu hapus. Jangan sampai ada yang lihat. Dan begitulah perumpamaan saat kita menyikapi aib orang lain. Kita jaga, kita tutup rapat-rapat, belajar dari community kecil. Nih ibu-ibu kan masing-masing pada punya kelompoknya sendiri. Mau itu dari arisan, mau itu dari keluarga kah, mau itu dari teman-teman seperjuangan kah misalnya. Itu dijagain. Jangan sesama yang dia. Tahu dari mana? Dari temannya. Tahu dari mana? Teman akrabnya. Gimana bahasa teman akrab kok masih bisa begitu? Pokoknya kan kita belajar di Al-Harisun tentang adabus suhbah. Adabnya bagaimana kita berteman, haknya antara teman dengan teman lainnya. Kita belajar di Al-Harisun. Kita terangin bagi yang ikut, tahu sendiri gimana hukumnya. Kita baru masuk ke hak pertama. Hak pertama yang muncul apa? Menutup rapat aib. Karena yang paling cacat dari suatu hubungan membongkar aib. Itu hak sesama muslim aja gitu udah jengak, udah keder dan hukumnya udah nggak boleh. Lalu gimana dengan Allah mensifatkan suatu kata di dalam Al-Quran dengan kata hunnal libasul lakum wa antum libasul lahun. Hai kalian yang berpasang-pasangan suami istri,
Suamimu itu pakaianmu, kamu pakaian suamimu. Sampai disebut sama Allah begitu di Al-Quran. Masih ada juga orang nggak tahu otaknya sekolah di mana. Kejelekan suaminya diumbar, keburukan suaminya diceritain. Dan begitu saling balas membalas, suaminya pun begitu. Istrinya ngejelekin, istrinya ngelakuin kejahatan atau kejelekan diumbar. Medannya simple, handphone, sosial media. Atau mungkin bercerita dengan polosnya, wah kalau laki kita, kalau suami kita, kalau kita ini subhanallah. Allah bilang hunnal libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia itu bajumu, kamu bajunya dia. Masa mau saling buka-bukaan baju? Perumpamaannya sampai dikasih kiasannya kayak gitu. Jaga harga diri suami, martabat suami, nilainya suami, orang tua, saudara kita, teman-teman dekat kita, sampai seluruh kaum muslimin. Ini hadisnya umum. Tidak merujuk kepada orang tertentu, malah dipukul rata. Kullul muslim alal muslim, kata Nabi. Tiap orang yang beriman, muslim, atas muslim lainnya, maka haram untuk kita darahnya dia. Hartanya dia berarti nggak boleh diambil, kehormatan dia itu nggak boleh ambil, itu nggak boleh jatuhin orang. Etika itu bukan cuma etika, hadza huwa Islam, ini Islam. Sahabat-sahabat Nabi masing-masing dari mereka hidup dulu punya masalah, bukan nggak punya masalah. Tapi nggak pernah kita dengar Sayyidina Abu Bakar tashtum ala Umar wa Umar tashtum ala Abu Bakar. Jadi nggak pernah dengar Sayyidina Abu Bakar ngecengin Sayyidina Umar atau Sayyidina Umar ngecengin Sayyidina Abu Bakar. Pernah ada nggak nemu? Nggak pernah. Sayyidina Ali ngecengin, nggak ada, karena mereka saling nutup rapat-rapat kejelekan yang ada. Gitu. Nggak pernah saling ngejelekin. Ditutup rapat-rapat. Dan Nabi SAW bersabda, iyyakumul ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Kata Nabi SAW, waspadalah, takutlah kalian sama yang namanya ghibah, karena ghibah itu dosanya lebih berat daripada dosanya berzina. Fa innar rajulu qad yazni, kata Nabi, sesungguhnya seseorang laki-laki boleh jadi kadang-kadang dia berzina, tapi dia bertobat, kata Nabi. Kemudian wayatub, dia pernah berzina dulu di masa hidupnya, kemudian dia bertobat, fayatubullahu alaih. Kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah bakal bukain pintu taubatnya untuk dia. Tapi kemudian Nabi bilang, wa inna sahibul ghibah la yaghfirullah. Tapi untuk pelaku ghibah, Allah nggak akan ampunin dosanya hatta ya'fu lahu sahibha. Sampai orang yang kamu gunjingin itu maafin kamu, baru Allah mau kasih maafnya buat kamu. Ditunda. Kullu dzunub, semua dosa ba'dal isyrak, habis syirik nggak ada ampunnya. Kullu dzunub ba'dal isyrak dimaafin sama Allah. Semua dosa setelah syirik pasti dimaafin sama Allah. Tobat sungguh-sungguh, Allah maafin. Tapi ghibah enggak. Kapan membicarakan orang itu diizinin, dibolehin, kata dia bilang, saat kamu berada di tahapnya pengadilan. Ente waktu di pengadilan, ente dipanggil jadi saksi, ente ditanya, saat itu kamu boleh ngomongin orang. Selebihnya nggak boleh. Atau saat orang ingin mencari kebenaran dari sebuah cerita agar tidak salah paham. Kebetulan kamu sebagai saksi matanya, ya. Kalau kamu diem, dia makin salah paham. Ente wajib melurusin. Wajib melurusin, nggak bisa enggak. Kala itu membicarakan yang menyangkut orang lain agar tidak salah paham, ya di situ kamu boleh. Tapi dengan catatan nggak jadi kompor, nggak nambah-nambahin cerita, karena setiap apa yang kamu ucap ada tanggung jawabnya nanti. Al-ghibah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mathalu man yaghtabun nas kamathali man nasab mutajanigan fahuwa yarmi biha yaminan wa shimalan fahuwa yarmi bihasanati kadzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man rama akhahu bighibah yuridu biha syai'nu aw ghafahu Allah taala ala jusru jahannam yaumal qiyamah hatta yakhruj min magal. Perumpamaan orang yang berghibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang berghibah seperti orang yang ngelempar ketapel. Ibu tahu menjanik, bilang menjanikan itu ketapel. Apa? Ketapel, benar ketapel? Hah? Apa? Iya, selepetan gitu. Karet, ente taruh apa di situ, tek ente lempar. Atau zaman dulu anak-anak kalau mau ngejuju apa gitu, pakai bukan panah, ketapel. Iya pakai kayu, kayunya begitu dipegang. Nih bola nih, ini bolanya nih. Iya, batunya. Terus ditarik, dilempar kemana? Mathaluman yaghtab, kata Nabi, perumpamaan orang yang berghibah, kata Nabi SAW, seperti orang yang melemparkan manjanik. Fahuwa yarmi biha yaminan wa shimalan. Dia lempar ke kanan, dia lempar ke kiri. Hakikatnya yang dia lempar apa? Fahuwa yarmi bihasanati kadzalik. Dia ngelempar sono omongan, ngelempar sini omongan, yang dia lagi lempar apa? Kebaikan dia. Kita lagi ngomongin orang nih, kebaikan dia yang kita lempar. Kebaikan kita sholat semalam, kita sedekah kemarin, itu lagi kita kuntal-kuntal di ketapelnya. Kita lagi kuntal-kuntal, terus siapa nih yang kita omongin? Kita lempar buat dia. Dia ngasih kita bangkainya yang kita makan, kita ngasih dia hasanatnya. Hasanat kita. Kalau orang tahu begini rugi amat saya. Udahlah kita yang ngomongin dia, kita yang malah jadi apa? Iya, seperti orang yang masang alat pelempar. Dia lempar ke sana kemari, kata Nabi SAW, hakikatnya yang di situ yang dia dapat apa? Nah, di situ dia ngelemparin hasanatnya, kebaikannya sendiri. Ya Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man rama akhahu bighibah. Kata Nabi, barang siapa yang melempar saudaranya dengan ghibah, dengan maksud mau jelekin dia. Tujuan ghibahnya bukan cuma cerita, tapi emang niat mau ngejelekin dia. Emang niatnya kita pengen asal kamu tahu siapa dia, bahasanya gitu. Agar kamu tahu ini orang bagaimana. Agar orang lain tahu, jangan cuma saya doang tentang dia, misalnya begitu. Memang niatnya untuk ngejatuhin, niatnya untuk ngejelek-jelekin orang tersebut. Au ghafahullahu ta'ala ala jusru jahannam yaumal qiyamah. Besok Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan dia di mana? Menempatkan dia pada jembatan neraka Jahannam di hari kiamat. Dan dia enggak akan keluar dari jembatan itu sampai apa yang dia ucap sudah keluar semua. Artinya berapa kali kita sudah berghibah, berapa kali kita sudah mengunjingi tentang orang, saat itu sedurasi selama itulah pula kamu akan digantung sama Allah di jembatan Jahannam sampai semua yang pernah kamu ucap keluar. Ya. Au ghafahullahu ta'ala ala jusru jahannam yaumal qiyamah. Allah bakal tempatin kamu kelak di jembatan Jahannam di hari kiamat. Sampai semua ucapan yang kamu ucap tentang sahabatmu itu, tentang saudaramu itu, tentang siapapun itu udah lewat. Jadi kita mesti hati-hati sama mulut kita sendiri. Karena kadang-kadang kita kemakan sama omongan kita sendiri. Maka kan Habib Abdullah Al-Haddad bilang, mulut ini jirmuhu shaghir walakin jarmuhu kabir. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Cepet ya azannya. 12 kurang 20 azan. Salah itu jamnya. Jamnya salah itu. Baru lagi irang ada jam.
Marhaba bil qadna. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. Masih ntar begini. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekarang kita mau tahu yang disebut sama Nabi ghibah itu apa? Dalam satu hadis ini kita udah ngerti nih apa itu ghibah. Artinya kita perlu waspada dengan perbuatan ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghibah dzikrak akhak bima yakrah. Ay sawa'un dzakartuhu bi nuqsan badani aw nasabi aw fi'li aw qawli aw dini aw dunya. Hatta fi thawbihi wa ridai wa dabbatihi hatta dzukira ba'd al-mutakaddimin law qulta inna fulanan thawbuhu tawil aw qasir yakunu dzalika ghibah fa kaifa ma yakrahu min nafsihi. Al-ghibah, Nabi SAW bersabda ghibah menggunjing itu adalah ketika kamu menyebut orang lain dengan kekurangannya. Menyebut orang lain dengan kekurangannya. Apa itu kekurangan apa? Tubuhnya. Binuqsan badani, kekurangan tubuhnya, atau nasabnya, atau perbuatannya, atau ucapannya, atau agamanya, atau urusan dunianya. Nih, ini ulang ya. Badannya, nasabnya, perbuatannya, ucapannya, agamanya, atau urusan dunianya, hatta sampai disebut sama Nabi hatta fi thawbihi, hatta bajunya
waridaihi atau sorbannya, wadabatih sampai dibilang ataupun kendaraannya. Pertama, nuqsan badani. Orang punya kekurangan di fisik. Ente omongin. Si ini kayaknya matanya, si ini kayaknya kakinya, si ini kayaknya apalagi. Kamu tahu kalau kekurangan itu nggak disukai sama orangnya itu. Artinya orang itu menutupinya, berusaha sebisa mungkin. Ente yang buka, hati-hati. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi pendek. Beliau pendek, memang tubuhnya pendek. Makanya dia bisa bunuh Abu Jahal itu hebat banget. Waktu dia bunuh Abu Jahal saking kecilnya dia duduk di dadanya Abu Jahal. Bayangin Abu Jahal segede apa? Gede Abu Jahal, Ibn Mas'ud kecil. Dia bunuh Abu Jahal yang segede gitu dengan fisiknya yang begitu kecil. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, waktu dia mau penggal kepalanya, dia mau bawa ke Rasulullah nih kepalanya, Abu Jahal. Itu Abu Jahal nawarin, pedang kamu kekecilan. Digituin sama Abu Jahal. Kamu mau tebas leher saya, ambil pedang saya aja. Itu lebih memudahkanmu. Tapi jawaban Abdullah bin Mas'ud, justru saya maunya nebas kamu pakai pedang saya ini, biar kamu lebih berasa, kata Abdullah bin Mas'ud. Pakai titip salam kan Abu Jahal, salamin sama nabimu, dia musuh saya di dunia dan akhirat. Udah mau mati, Abu Jahal udah mau mati masih begitu. Bayangin, kecil. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud manjat ke ke pohon, katakan pohon korma kalau saya nggak salah, lagi manjat ke singkap, dia punya betis. Dilihat oleh sahabat dan sahabat yang ngelihat itu ketawa semua. Ngelihat betisnya itu ketawa semua. Sama Nabi SAW, begitu ngelihat sahabat ketawa, kata Nabi, kamu orang sudah melakukan perbuatan yang buruk. Ente tahu betisnya Ibn Mas'ud dibilang sama Nabi, dipuji sama Nabi. Kalau ditimbang di satu timbangan dan ditimbang amal kalian semua, bakal lebih berat satu betisnya Abdullah bin Mas'ud daripada amalan ente orang semua. Digituin sama Nabi. Gak ada yang boleh celak fisik. Si ini fulan hitam, si ini fulan mancung, ini pesek, ini begini, ini sipit, inilah. Gak boleh. Jadi ente tahu yang ngajarin kampanye stop bullying itu pertama siapa? Nabi. Apa tuh bahasanya? Ngomongin tentang tubuh orang tuh apa bahasanya? Body shaming. Nabi. Itu bukan barat, bukan psikolog, Nabi. Makanya kamu juga jadi orang tua, jangan pernah ngedonin semangat anak cuman ngomongin masalah fisik. Duh, kamu kok mama lihat hitam ya, kamu kok mama lihat rambutnya begini ya, kamu kok mama lihat hidungnya begini ya, kamu kok mama lihat bibirnya begini ya. Nah, nanti mental dia down, karena kamu yang lahirin kok. Kamu yang ngelahirin kok, kamu yang bingung. Jangan. Iya, itu riziknya dari Allah begitu, ya sudah, tungguin aja nanti, tinggal poles biar cakep. Simple, itu nggak boleh. Cuman ilmu sekarang cakep, bahasanya dikerenin, body shaming. Anak aja nanya dulu apaan tadi, apa bahasanya body shaming. Psikolog bahasanya lain lagi, nggak boleh ngejatuhin anak dengan kata-kata demikian. Itu yang ngajarin pertama Nabi. Nggak boleh ngomongin orang berkenaan dengan fisik. Nasab, keturunan. Dia keturunan siapa? Oh, ini keturunan nggak bener nih. Keturunan orang nggak baik nih. Ngomong-ngomongin bapaknya bagaimana, ibunya bagaimana. Itu adalah hal yang tidak diperkenankan. Soal keturunan, soal apa nggak boleh. Keturunan nggak boleh dibahas. Karena saat itu udah menarik pembahasan itu tuh tabaru ghibah. Kata Nabi, itu termasuk ghibah. Habis itu apa? Kemudian fi'lu.
perbuatan dia. Si ini kemarin aneh lihat begini, si ini kemarin, padahal itu perbuatan kan, perbuatan orang. Kiranya kalau perbuatan itu diceritakan dia nggak suka, ente nggak boleh. Hal ini hal yang berkenaan kalau orang yang diomongin ini nggak seneng. Ini ghibah. Zikra akhak ma yakrah. Nyebutin sesuatu tentang saudaramu itu, jika dia tahu dia nggak seneng. Dari badan, dari nasab, dari perbuatan, dari ucapan. Kemarin dia keceplotan ngomong apa, keserimpet lidahnya ngomong apa, jangan ente pertegas. Apalagi sampai disebarluaskan, diomongin ke orang. Manusia, kadang-kadang manusia suka keseribet ngomongnya salah, mungkin niatnya nggak begitu. Jangan kita omongin, jangan kita ungkit, apalagi sampai disebarin omongan begitu. Dinu, agamanya, atau apa yang dia anut. Kalau kita lebih menyeruput mengerucut mungkin tentang akidahnya, alirannya. Kan saya udah pernah ngingetin, berteman aja, tuh ente punya teman akidahnya nyimpang. Yang ini nggak maulid, ente maulid, nggak usah ngejelekin sesuatu yang kalau dia tahu kamu ngomongin itu dia nggak suka. Jangan tarik-tarik omongan-omongan tentang din, agama, soal apa yang dia yakinin, kemudian dunianya. Oh dia kerjaannya begini nih, hartanya tuh ente tahu nggak dari ini begini, urusan dunianya, urusan dia sama Allah. Kita siapa yang ngurusin urusan orang? Wah kemarin dengar katanya baru beli mobil tuh begini. Padahal dia juga nggak seneng kalau hal itu dijadikan pembicaraan, nggak boleh. Tapi ustazah orang zaman sekarang seneng ustazah diomongin kayak gitu, urusan dunianya. Misalnya orang itu masih lalai dan lain sebagainya, masih seneng dengan glamornya, seneng malah diomongin ustazah. Dia seneng, kamu nggak benar. Jadi jangan pemicu, jadi bikin orang sombong, jadi bikin orang gede kepala. Jangan jadi pemicunya. Kalau seneng sama kelebihan orang, puji dia langsung. Masya Allah, tabarakallah, puji dia kalau emang tulus dari hati kamu. Kalau nggak tulus, maka diajarin sama ulama. Kalau ente dipuji sama orang akan suatu perbuatan yang kamu bukan pelakunya. Ente dibilang, ente Masya Allah banget ya Allah, aneh kalau ngelihat ente sholat Masya Allah. Ciri-ciri orang yang gak munafik, yang gak ngejawabin omongan itu. Kalau dia ngomong, ngaco ente siapa bilang misalnya gitu ya. Enggak, aneh gak begitu. Hati-hati, kata ulama. Jadi gimana ustazah nyikapin kalau ada orang mujiin kita sesuatu yang mungkin barangkali kita masih jauh, atau mungkin memang benar itu kita, diam aja, senyum aja. Dalam hati ucap Masya Allah, tabarakallah, la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gak usah dibantah, gak usah dijawab. Dengar-dengar baru beli rumah ya. Masya Allah, tabarakallah, la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak usah dijawab. Wah duitnya banyak ya sekarang nih. Oh, ternyata diem-diem tanahnya di mana-mana. Dia nunggu jawaban kamu. Karena bisa jadi orang yang nanya kayak gitu mau memastikan ini benar nggak. Tapi masih dakhil. Itu bahasa Arabnya bilang masih dai, apa urusannya kamu mau tanya tanah saya ada berapa? Kan kamu nggak jadi bagian warisan saya. Kenapa repot nanyain tanah saya gitu ya? Ngapain gitu? Nggak perlu, senyumin aja, nggak perlu. Ada dunia, apapun berkenaan tentang perkara dunianya dia masih cinta hubud dunia, masih senang-senang, masih suka joget-joget, masih suka misalnya bahasanya kalau bikin acara nyawer dan lain sebagainya. Ada kan itu perkara dunianya dia, nggak usah disebutin. Oh si ini kalau pakai baju begini, maka Nabi bilang hatta thawbah, sampai ke bajunya. Ente gak usah ngomongin. Si ini kalau pakai baju ketat bener. Si ini kalau pakai kerudung kenapa begitu ya? Nah,
Sini kok kalau ini kan pembahasan kita. Biasanya kita nih ngomong seputar itu. Ini kok begini gitu ya. Hadza ghibah, ini ghibah. Ini ghibah, asal kamu tahu ini ghibah. Hatta thubu waridau. Ya kalau orang laki misalnya ngomongin itu orang sorbannya kurang panjang apa? Itu orang imamahnya kurang gede apa misalnya. Hadza huwa ghibah. Kalau kita kerudung ya konde tuh ditambahin. Orang kondeknya begini banget gitu. Kurang tinggi, kurang ini, ngomong aja apa aja gitu berkenaan dengan hal-hal itu, pakaian yang dia pakai. Tuh orang kayaknya tasnya kurang gede deh kayak gitu. Tuh orang mengomentari yang orang pakai. Ya nggak perlu ente urusin sebetulnya. Waridau, wadabatuh sampai dibilang kendaraannya juga. Kirain ya katanya duitnya banyak, mobilnya AC-nya aja nggak dingin. Aduh, ada aja ya karena mau kaya padahal AC nggak dingin gitu. Kurang, ini kurang, itu kurang, ada aja disebutnya sama kita. Ini ghibah. Ngomongin tentang apa yang sahabatmu atau saudaramu, kalau kamu ngomongin itu nggak seneng, berarti itu bagian daripada ghibah. Jadi udah mendingan orang punya kendaraan bagus, masya Allah, tabarakallah, seneng aneh. Ente kalau beneran mau muji orang, saudara ente beli motor baru, punya mobil baru, masya Allah, mudah-mudahan Allah tambahin rezeki ente terus. Aneh seneng lihat ente sekarang udah punya mobil. Ada nggak orang yang gituin gitu? Ya Allah, senang aneh ente sekarang, masya Allah punya rumah sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan ente tambah kaya, tambah ini gitu. Kebanyakan mana sama orang yang ngomong, dengar-dengar ente punya rumah sekarang, doain apa kita biar bisa kayak situ. Kebanyakan yang mana itu? Yang kedua. Nah jadi intinya ya dzakaral mutakaddimin, para auliya sholihin dulu ngomong katanya, jadi ngomongin orang soal panjang pendek pakaian, ente tinggi pendeknya tubuh, fisik dan lain sebagainya, itu termasuk daripada ghibah. Bagaimana dengan perkara yang jelas orang itu nggak seneng kalau itu urusan disebarkan, diomongin, diviralin, kamu jadi si pelakunya yang memviralkan dan yang menyebarluaskan hal-hal yang orang itu nggak suka disebarluasin atau diomongin. Makanya mudah-mudahan Allah jaga nih mulut kita semua ya, daripada ghibah dan insyaallah namimah. Ini ghibah diperjelas sama Nabi, mudah-mudahan kita jadi paham. Oh besok gak usah komentarin apa yang gak perlu dikomentarin. Jadi ngomong mulutnya la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'ruf. Kalau mau ngomong yang baik aja. Ya Ustazah kita susah, Ustazah nih mulut, namanya juga mulut ada aja. Kan kata Imam Haddad bilang nih mulut bendanya kecil, tapi pengaruhnya luar biasa. Bendanya kecil, dari badan kita dia kecil, di dalam sini nih udah gak bertulang lagi dia. Kecil, tapi pengaruhnya masya Allah luar biasa. Jadi kalau mau ngomongin orang, ngomongin yang tulus. Kamu kagum sama perlakuan orang, perbuatan orang. Kamu kagum, ngomongin yang baik-baik tentang orang. Jangan ngomongin yang jelek. Pada umumnya manusia, ibu kalau diomongin tentang kejelekan sama kebaikan, senangan tentang kebaikan kan? Itu manusiawi. Jadi kitanya belajar, kalau mau bicara tentang orang, bicaralah baiknya orang. Bukan bicara jeleknya dia. Karena jeleknya dia adalah cacatmu juga. Nasallallahu salamu wa afiyah. Mudah-mudahan sedikit hari ini kita bahas tentang ghibah bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perihal ghibah, agar Allah lindungin, Allah jaga kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah biniyatus syifa untuk semua yang sakit ya, wabil khusus untuk Novianti Maulidia yang sedang betres hamil, dan Marzuki Anwar bin Muhammad Anwar Saleh. Kemudian satu lagi siapa? Siapa namanya? Ibu dia atau yang biasa dikenal dengan Bu Ike yang sakit, kita sama-sama doakan
Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, ditemukan obatnya, dimudahkan jalannya dalam proses pengobatannya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masing-masing di antara kita semua ya Rabb, yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya, berkat maulid Nabi, berkat hadrah Basudan, berkat majelis ilmu, berkat orang-orang saleh, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas, ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman wa la alama, ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa anna wa anhum kulla ta'bin syadid, waqfina waqfihum min al-haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid, waj'alna nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa ataan min ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahibil izam. As'aluka an takfina wa takfihu min syarri kulli dhi syarrin, innaka antallahu khaliqul akbar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kullu sullu ma'mul salah sya'an dhahran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah, ila ruhil khusus sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil Imam al-Ghazali walidi wa akhwani wa man intasaba ilaihi ajma'in, wa jami' walidina walidikum wa ammatana wa ammatikum wa ammatul muslimina ajma'in. Anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinahum al jannah wa yumidu alaina barakati masrani wa anwarihim fid din wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.